Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat YouTube, apa kabar? Semoga Sobat semua sehat, bahagia selalu dan banyak rezeki. Balik lagi di Langit Jateng Channel dengan Tama di sini. Oh ya Sobat, bagi Sobat yang baru saja menemukan channel ini, saya ucapkan selamat datang di Langit Jateng Channel. Channel yang menghadirkan informasi seputar tempat-tempat menarik dan destinasi wisata di Indonesia. Dan sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih dulu buat Sobat yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi Sobat yang belum subscribe, silakan jempol manis Sobat Langit Jateng, tekan dulu tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng, like, komen, dan share, agar channel ini terus berkembang dan update terus video-video yang bermanfaat bagi Sobat semua. Oh iya Sobat, di video saya yang sebelumnya, yang situs Liangan Purbasari itu, yang linknya saya taruh di deskripsi video ini ya. Bagi Sobat yang belum nonton, silahkan bisa ditonton. Itu ada salah satu komentar dari salah seorang teman yang namanya Dendelion Eno. Ya, itu kemarin dia request untuk sedikit mengulas sebuah tempat yang punya cerita mistis, yang ternyata juga punya alur cerita yang berkaitan dengan asal-usul Desa Penundan. Nama tempatnya Tuk Macan. Seperti apa ceritanya? Yuk tonton terus videonya ya. Mungkin banyak yang masih asing dengan nama Tuk Macan, tetapi kalau melihat lokasinya, pasti banyak yang sudah tidak asing lagi, karena lokasinya ada di jalur Pantura Semarang-Batang, tepatnya di sebelah barat SPBU Pertamina Timbang, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang. Tentu kalau Sobat mau ke Semarang atau sebaliknya ke arah Jakarta, akan melewati jalur Pantura. Pasti melewati jalur ini. Tempatnya berupa hutan jati milik perhutani dan lokasinya ada di tengah-tengah hutan jati tersebut. Lalu bagaimana awalnya tempat ini bisa bernama Tuk Macan? Dalam bahasa Jawa, Tuk itu artinya mata air, sedangkan Macan itu artinya harimau. Bisa harimau Jawa. Tuk Macan artinya sebuah mata air yang dijaga oleh seekor harimau. Sejarah keberadaan Tuk Macan di Duku Sarirejo, Desa Banaran, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang ini rupanya lebih tua dari sejarah berdirinya Kabupaten Batang itu sendiri. Dari abad ke-15 di era kerajaan atau Kasultanan Pajang yang didirikan oleh Sultan Hadiwijaya yang juga dikenal dengan Jaka Tingkir, yang tidak lain adalah raja pertama di Kerajaan Pajang. Kerajaan Pajang adalah kerajaan Islam kedua di Tanah Jawa setelah Kerajaan atau Kasultanan Demak. Kerajaan Pajang berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Demak. Di era Kasultanan Pajang, hiduplah seorang adipati bernama Adipati Luwuk. Dulu namanya Kadipaten Luwuk, yang kalau sekarang wilayahnya meliputi Batang Timur sampai ke Kecamatan Wuleri, Kabupaten Kendal. Adipati Luwuk sejatinya masih keturunan dari Raden Patah, yaitu raja pertama di Kasultanan Demak. Silsilah Adipati Luwuk akan kita bahas di bagian lain dari video ini nanti. Konon kabarnya Adipati Luwuk ini dikenal sebagai adipati yang kejam, tamak, dan ambisius. Apapun keinginannya harus ia dapatkan meskipun dengan cara kekerasan. Bahkan demi mendapatkan keinginannya itu, ia tak segan-segan untuk membunuh. Pada suatu malam, Adipati Luwuk tidur dan bermimpi bertemu dengan malaikat maut. Dalam mimpinya itu, sang adipati sedang disiksa oleh malaikat. Siksaan yang pedih itu membuat Adipati Luwuk bertanya kepada malaikat, apa yang membuatnya harus merasakan siksaan yang sangat pedih itu. Malaikat pun menjawab, inilah neraka. Kau pantas disiksa dan merasakan hukuman seperti ini, karena inilah hukuman yang pantas untuk orang yang kejam sepertimu. Adipati Luwuk menangis merasakan siksaan itu, kemudian ia memohon ampun hingga terbangun dari mimpinya. Tetapi aneh, pada saat ia terbangun dari mimpinya, ia mendapati sekujur tubuhnya melepuh layaknya orang terbakar. Rupanya pedihnya siksaan malaikat dalam mimpinya itu masih membekas hingga ia dalam keadaan terbangun dari tidurnya. Sejak mimpi itu, ia mengalami traumatik yang hebat. Ia sering menangis ketika teringat semua kesalahan dan dosa-dosanya sebagai seorang adipati yang kejam itu. Hari-harinya berubah, ia tidak nafsu makan lagi
karena terbayang-bayang mimpinya itu. Hidupnya dihantui perasaan bersalah. Ia kemudian meninggalkan kadipaten dan harta bendanya serta kekuasaannya dan memilih menjadi seorang pengembara mengikuti kata hatinya. Ia pergi mengembara ke barat tanpa tujuan yang jelas. Ia ingin mengisi sisa-sisa umurnya dengan berbuat banyak-banyak kebaikan. Sampai di suatu ketika, ia berhenti di sebuah mata air untuk mengambil air minum. Tiba-tiba ia terkejut. Dari belakang pohon, seekor harimau besar yang tampak sedang kelaparan ada di depannya dan hendak memangsa. Namun anehnya, melihat harimau yang hendak memangsanya itu, ia malah terdiam seolah pasrah dan menyerahkan dirinya untuk dimangsa harimau. Ia justru berkata, "Makanlah aku jika engkau memerlukan tubuhku untuk kau makan dan untuk menghapus dosa-dosaku." Seketika itu, tidak diketahui dari arah mana, datanglah seorang lelaki parubaya menghalau dan mengusir harimau tersebut. Namun bukannya berterima kasih, Adipati Luwuk justru menangis. Kemudian lelaki parubaya itu bertanya, "Kenapa engkau menangis?" Sang Adipati lantas menceritakan semua yang dialaminya kepada lelaki parubaya itu. Tidak disangka, lelaki parubaya yang menyelamatkan Adipati Luwuk itu ternyata adalah Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejak peristiwa itulah, mata air itu dikenal dengan nama Tok Macan. Sejak saat itu, sang Adipati menjalani hidupnya sebagai seorang sufi, meninggalkan kehidupan duniawinya dan memilih menetap di sebuah tempat yang tidak jauh dari mata air Tok Macan, tepatnya di sebelah barat laut, kurang lebih 1,5 km dari lokasi mata air Tok Macan, tempat atau desa yang ditempati oleh Adipati Luwuk dalam menjalani hidupnya sebagai seorang sufi itu kemudian dikenal dengan nama Penundan, yang dinisbatkan dari perjalanan sufi sang Adipati, dari kata Tundo yang artinya tolong. Penundan artinya pertolongan, pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa kepada hambanya melalui perantara Kanjeng Sunan Kalijaga, dan pertolongan dari Tuhan berupa hidayah menuju sebuah pertaubatan. Adipati Luwuk juga mendapatkan nama lakop dari Kanjeng Sunan Kalijaga, namanya Syekh Jabang Bayi, yang artinya orang yang telah menjalani pertaubatan yang bersih dari dosa-dosanya, suci kembali seperti jabang bayi yang baru dilahirkan, yang dalam bahasa kitab sucinya Kayaumi waladathu ummu. Hingga kini, Adipati Luwuk dikenal sebagai salah satu waliullah yang makamnya di Desa Penundan, Kecamatan Banyu Putih, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Makamnya sering diziarahi banyak orang dan pemerintah Desa Penundan rutin mengadakan haul Syekh Wali Jabang Bayi setiap memasuki bulan Muharram yang diselenggarakan bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam. Yang bidzikrihim tuftahu abwabus samawatil aliyah. Nutur sejarah para ulama niku bisa nyebabaken pintu langit pitu sing ana ning dhuwur simone ditutup dadi kebuka. Niku keistimewaanipun. Niku sing ngendika Imam Ja'far. Dadi lek kula kalih panjenengan sedaya kempal teng mriki mituturi dawuh sejarahipun Mbah Yai Jabang Bayi termasuk min jumlatil aulia, niku ketika panjenengan diko sejarah niku pintu langit sing kawit 1 2 3 4 nganti Sidratul Muntaha niku dibuka teng Gusti Allah kangge Gusti Allah kersa ngijabahi doa panjenengan.
Meskipun Desa Penundan memiliki historis yang syarat dengan nilai-nilai religi, namun tidak sedikit yang masih memiliki stigma negatif. Mungkin karena faktor adanya tempat hiburan yang kurang berkenan bagi masyarakat. Tentang stigma negatif itu, monggo saja kami persilakan panjenengan punya penilaian apapun terhadap Desa Penundan, karena itu hak panjenengan. Bagi kami, Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Absolut yang bebas memiliki skenario dan alur cerita bagi perjalanan desa kami, tanpa perlu bantuan dari hambanya di dalam membuat alur cerita itu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video singkat ini ada manfaatnya.